sensor dari Nanopix ya. Pastikan dulu sensornya itu sudah terinstall dan terupdate dari laptop atau komputer. Lalu tampilan awalnya seperti ini. Dan kita mulai aja. Untuk mulai, dokter bisa klik di menu pasien ini, ada icon new pasien, bisa diklik. Lalu data pasiennya bisa diisi juga, misalkan nama. Ini untuk umur pasien bisa disetting juga. Dan untuk ke bawahnya ini masih sama data pasien. Ada nomor telepon, ada email, ada kode pos, ada alamatnya juga. Bisa diklik oke aja langsung. Dari sini kita bisa mulai untuk pengambilan gambar X-ray. Masuk ke menu acquisition. Dari menu acquisition, pastikan di sini ada seperti indikator waiting for exposure. Pastikan ininya lampunya ini berwarna hijau. Kalau offline itu berarti sensornya tidak terdeteksi oleh komputer atau laptop. Oke, bisa langsung kita mulai. Tapi sebelumnya di sini ada beberapa menu. Dari sisi kiri ada new studio untuk IO sensor atau import. Kita biarkan saja di IO sensor. Lalu ada teeth layout, ada adult, ada child. Lalu ada image processingnya untuk misalkan kasus endodontik, periodontik, restoratif. Selanjutnya di sini ada tab edit. Setelah kita mengambil gambar, bisa kita langsung edit. Oke, kita langsung saja coba ya pada pasien. Di sini saya menggunakan kamera X-ray dari Remedy TX100. Kita coba nyalakan. Dan di sini untuk sensor Nanopix bisa di set time-nya atau exposure-nya di 0,02 second. Artinya sensor Nanopix ini tidak perlu radiasi atau exposure yang tinggi. Cuma di 0,02 second. Di sini bisa dilihat karena kita menggunakan contoh pasien dewasa. Di sini ada mode dewasa. Misalkan mau anak kecil atau child, bisa ditekan tombol 2 ini. Modenya mode 1, mode 2. Yang tadi mode 1 itu untuk dewasa dan mode 2 untuk anak-anak. Kita kembali ke menu time. Lalu di sini kita bisa langsung coba. Panjang kabel dari sensor Nanopix ini panjangnya itu 3 meter. Langsung kita coba. Dimasukkan, kita coba ke gigi depan ya. Bisa dibuka. Nah, seperti itu. Jadi posisi sensor dan kamera X-ray kemiringannya itu harus sama. Misalkan posisi sensornya menghadap ke atas, berarti otomatis kamera X-ray-nya posisinya ada di atas gini. Seperti ini. Tapi kalau misalkan pengambilan gigi posterior atau gigi dalam, misalkan rahang atas, posisi sensor seperti ini, otomatis kamera X-ray-nya seperti ini. Jadi kemiringan sensor dan kemiringan X-ray portable harus sama. Kita langsung coba ya. Di 0,02 second. Jelas ya? Kita langsung coba.
Nah, untuk hasilnya seperti ini. Kalau misalkan gambarnya terpotong atau nggak full pengambilannya, nanti dokter bisa sesuaikan aja. Karena tadi menggunakan tangan pasien, nanti bisa dicoba dengan tangan dokter sendiri atau tangan perawatnya. Dari hasil pengambilan gambar X-ray ini, dokter bisa langsung edit. Di sini ada Smart Sharpen, bisa diklik, itu otomatis gambarnya akan lebih jelas lagi, kontrasnya lebih jelas. Lalu ada smooth, diperhalus gambarnya. Ada inverse, kebalikan dari warnanya jadi terbalik, itu jadi negatif. Lalu di sini juga ada colorize, ini posisi normal. Dan di sini ada beberapa filter, seperti filter ada untuk bone, cool, hot, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Lalu di sini kita ke menu, kita balikin ke normal. Ke menu viewer untuk mengedit atau menganalisa, atau bisa juga untuk edukasi ke pasiennya. Ini hasil tadi otomatis bakal masuk ke menu viewer ini. Dan di menu viewer, dokter bisa tentukan layoutnya. Misalkan di sini mau ada gambar lagi, bisa. Di sini kita ambil 1x1 aja. Jadi gambar yang kita fokuskan itu hanya satu. Bisa di zoom dengan di scroll up ke atas menggunakan mouse. Lalu di sini langsung ke menu viewer, menu utamanya itu ada rotasi, menu rotasi, ada flip untuk membolak-balikan gambar, ada hand atau pen di sini untuk mengendalikan gambar posisinya di mana. Di sini ada zoom juga. Di sini ada reset posisi. Di sini ada seperti penggaris gitu ya, range. Bisa mengukur, misalkan panjang saluran akar. Misalkan dari gigi ini ke sini, misalkan seperti itu. Di sini kita langsung tahu panjang saluran akar, misalkan di 27,5 mm. Selanjutnya di sini ada angle, icon angle, lalu ada draw, ada line, ada rectangle atau ellipse. Di sini kita juga bisa menambahkan memo. Dari memo itu ada karies, boneless, absen, pengisian gutak, dan sebagainya. Dan dari preset yang dua ini bisa kita edit juga. Caranya ke menu tools, setting, lalu ada ke menu viewer, masuk ke memo. Di sini dokter bisa ngisi preset dengan kasus-kasus dokter yang dokter temukan gitu. Kita langsung saja oke. Lalu di menu viewer ini dokter bisa save juga gambarnya dengan cara klik icon capture, lalu seleksi gambar yang akan disimpan. Seleksi full aja. Di sini muncul tampilan Windows. Kita bisa meletakkan file gambarnya itu di folder mana, misalkan di picture. Lalu kita bisa tambahkan folder berdasarkan nama pasien juga, misalkan nama pasien.
seperti itu. Lalu kita simpan misalkan gigi molar. Nanti gambarnya bisa dilihat langsung di folder yang tadi ditentukan. Nama pasien. Di sini bisa dilihat hasil edit tadi, ada pengukuran panjang saluran akar. Lalu kembali ke menu dari software atau aplikasi Nanopix-nya. Di sini ada menu report. Diklik. Di sini dokter bisa print atau membuat laporan dari hasil pengambilan gambar X-ray yang tadi telah dokter lakukan. Di sini ada image box, satu image box. Dokter bisa masukkan gambar X-ray-nya atau tadi yang sudah diambil dengan cara klik image box, lalu double klik gambar yang akan dimasukkan. Sudah masuk, dokter bisa atur ukuran gambar pada image box-nya. Misalkan dokter mau nambah gambar juga bisa. Klik di sini ada icon add image box. Klik. Lalu posisinya dokter bisa atur, disesuaikan. Lalu klik lagi gambar yang akan dimasukkan. Sudah seperti itu. Dan di sini satu lagi ada text box. Text box. Di sini dokter bisa memasukkan keterangan dari contoh kasus atau untuk edukasi ke pasien juga bisa. Tinggal ditambahkan. Lalu di menu report ini ada menu icon print. Dokter bisa print juga di sini langsung. Di print seperti itu. Atau dokter juga bisa ekspor gambar ini ke Microsoft Word atau aplikasi sejenis. Dari data pasien di sini, diklik kanan, ekspor. Atau misalkan ada gambar beberapa gambar, bisa diekspor all. Misalkan kita mau masuk ke Microsoft Word, kita pilih JPEG atau PNG. Kita pilih PNG aja. Di save berdasarkan nama pasien. Oke. Lalu kita cari hasil gambarnya. Kita lihat. Ya. Ini hasil gambarnya yang tadi disimpan. Seperti itu. Dan dokter dari gambar ini bisa diimport ke Microsoft Word atau aplikasi lainnya. Ya, jadi seperti itu. Tadi sudah coba ke pasien, lalu ada editing, proses editing, ada proses ekspor juga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.